Orang-orang ini menghancurkan 0,5 pon obat-obatan. Masukkan ke dalam tas kecil. Dikemas secara individual, bersih dan higienis. Lalu pergi ke toilet untuk membuang semua barang yang ada di perut. Celupkan kantong narkoba ke dalam empedu. Akhirnya menelan 20 kantong sekaligus. Saat melewati pos pemeriksaan keamanan, teman Gavin berhasil melewati pintu dengan lancar. Tapi Ray ditahan. Polisi menduga dia menyembunyikan narkoba di tubuhnya. Jadi dia menyuruh Ray untuk melepas celananya dan memperlihatkan pantatnya. Petugas polisi wanita memegang senter medis untuk memeriksa dengan cermat. Tapi tidak menemukan apa-apa. Polisi membawanya kembali ke rumah sakit untuk pemeriksaan. Kata dokter memang benar ada sesuatu di perutnya. Tapi tidak yakin apakah itu obat atau bukan. Sekarang kita hanya bisa menunggu dia keluar untuk mencari tahu. Ray dibawa ke hotel terdekat. Semua ventilasi udara di dalam ruangan disegel. Toilet juga dipasang oleh polisi dengan tambahan jaring. Ada polisi yang bertugas 24/24 menunggunya untuk dia. Menurut hukum, mereka hanya bisa menangkapmu selama 7 hari. Jadi itu berarti, hanya 7 hari tanpa ke toilet. Tanpa bukti, polisi harus membebaskan dia. Hari pertama berjalan sangat lancar. Tetapi pada saat yang sama, Bos Pat sedang duduk di atas api. Dia takut Ray tidak bisa bertahan. Nyatakan nama dia. Karena itu, dia memerintahkan rekan transportasi narkoba Ray, Gavin, pergi ke hotel dan bunuh Ray. Malam itu, Gavin pergi ke hotel. Menyewa kamar di sebelah kamar Ray. Karena selalu ada penjaga polisi. Dia tidak bisa menemukan kesempatan yang tepat untuk menyerang. Sama seperti itu, hari ke-7 telah tiba. Ray masih bersikeras untuk tidak ke toilet. Tapi tidak peduli seberapa baik dia, itu akan berakhir. Ingin ke toilet telah mencapai klimaksnya. Untungnya, 7 hari penahanan akan segera berakhir. Namun, pihak kepolisian juga sangat tidak sabar. Mereka pergi ke pengadilan setempat dan meminta untuk menahan Ray selama 3 hari lagi. Dan disetujui. Mendengar kabar ini, Ray sangat marah sehingga dia ingin buang air besar. Malam datang. Melihat polisi yang sedang bertugas tertidur. Akhirnya dia tidak tahan lagi. Pria ini harus melepas celananya dan memperlihatkan pantatnya. Biarkan petugas polisi wanita menggunakan senter medis untuk memeriksa. Karena dia menyembunyikan narkoba di tubuhnya. Sudah 7 hari dia tidak berani membuang air besar. Kalau tidak membuang air berat, obatnya tidak akan keluar. Tanpa bukti, polisi tidak akan melakukan apapun padanya. Malam datang. Melihat polisi yang sedang bertugas tertidur. Akhirnya dia tidak tahan lagi. Dia membuang air berat tepat di tempat tidur. Kemudian ambil tas berisi obat-obatan yang semua orang tahu sebagai sampah. Bau ini sangat menyayat hati. Tapi tidak ada tempat persembunyian di sini. Bahkan jika itu adalah kotoran, dia harus menutup matanya dan menelannya. Ragu-ragu sejenak. Dia benar-benar menelan kantong obat ke perutnya. Setelah selesai, dia menyeka mulutnya dengan selimut. Lagi pula, itu kotoran dia sendiri, dia bisa makan dengan tenang. Bersih dan higienis. Kemudian dia menelepon polisi yang sedang bertugas. Polisi lainnya segera bergegas masuk. Melihat kotoran di tempat tidur seperti melihat harta karun. Mereka bergegas untuk menyentuh. Tapi tidak ada narkoba. Kirain udah menyembunyikannya, sama Ray. Mereka membalik kasur untuk memeriksa tetapi masih tidak dapat menemukannya. Bau yang keluar dari mulut terlalu kuat. Mereka segera menemukan bahwa dia telah menelan obat lagi. Polisi itu merasa sangat mual. Pada hari ke-8, Gavin diancam oleh bawahan bos. Harus membunuh Ray hari ini. Kalau tidak, dia akan dibunuh. Tidak ada pilihan lain. Gavin menggertakkan giginya dan berlari ke pintu Ray. Tepat pada waktunya untuk ditangkap oleh seorang polisi bernama Paris. Paris mengobrak-abrik Gavin. Lalu izinkan dia masuk untuk menemui Ray. Gavin mengeluarkan pisau yang tersembunyi di balik pantatnya. Setelah mengetahui bahwa Ray tidak pernah memberitahu polisi. Dia tersentuh oleh semangat Ray, tidak tega untuk mengambil tindakan. Gavin pergi ke polisi Paris dan menceritakan semuanya. Takut dibalas oleh bos. Dia memutuskan untuk mengungkapkan namanya. Tiba-tiba, Gavin didorong dari teras oleh Paris. Jatuh ke mobil yang diparkir di bawah, meninggal di tempat. Adegan ini dilihat oleh Ray. Ternyata Paris adalah petugas polisi untuk mencegah kejahatan narkoba. Memanfaatkan posisinya untuk menyelundupkan narkoba.
Sejak saat itu, ia selalu meminum obat yang diperolehnya sebagai miliknya. Dia memberitahu Rai bahwa, beri dia narkoba. Dia akan menulis laporan. Mengatakan bahwa perutmu penuh dengan permen anggur. Kemudian dia akan dibebaskan. Tapi Rai tidak melakukan apa yang diperintahkan. Dan seterusnya, pada hari ke-10. Rai memberitahu polisi Croft kisah pembunuhan Paris dan penyelundupan narkoba. Tapi dia tidak percaya. Dia kemudian pergi ke hakim dan meminta penahanan Rai selama 3 hari lagi. Pada akhirnya, pengadilan hanya menyetujui mereka selama 2 hari. Menjelang malam tanggal 11. Usus besar Rai membengkak. Dia tidak tahan lagi. Untuk menyembunyikan narkoba dalam tubuhnya. Dia tidak berani menjadi berat selama 11 hari. Pepatah mengatakan, kerinduan sesaat ketika langit tenang, laut tenang, lama-lama kembali ke leluhur. Malam itu, ususnya mendidih. Dan mulai tidak bisa tahan lagi. Polisi yang bertugas sedang minum bir dan menonton TV. Tiba-tiba dia bangun dan pergi ke kamar mandi. Rai pura-pura tidur seperti orang mati, masih mendengkur. Biarkan polisi melonggarkan penjagaan mereka. Pada saat dia pergi ke kamar mandi, dia memecahkan sekantong obat yang baru saja dia buang. Tuang langsung ke botol punya polisinya. Kemudian dia kembali ke tempat tidur dan berpura-pura tidur lagi. Polisi kembali, terus minum dan menonton. Beberapa saat kemudian, dia tertidur tanpa sadar. Rai memanfaatkan kesempatan itu untuk langsung bergegas ke toilet. Rai ingin menyingkirkan bungkusan obat di perutnya. Karena toiletnya dilengkapi dengan kisi-kisi. Satu lagi tidak ada air juga. Saya harus menggunakan botol alkohol polisi untuk sementara. Membersihkan bungkus obat. Dia kemudian mengobrak-abrik dompet polisi dan menemukan koin. Saya memikirkan tempat untuk menyembunyikan paket obat-obatan ini. Adalah TV. Rai menggunakan koin untuk memasang sekrup. Sembunyikan obat di dalam. Pada pagi hari tanggal 12. Polisi yang bertugas bangun dan berkata, tidur ini sangat aneh. Ini seperti habis merokok ganja. Rai bilang aku mengerti perasaanmu. Di malam hari, pengacara Rai tiba. Karena tinggal 45 menit lagi. Saat Rai dibebaskan, Paris tidak berkomitmen. Setelah menggunakan dalih untuk mengusir polisi lain, dia menyerang Rai. Dia juga mengaku membunuh Gavin. Dia memaksa Rai untuk membuang obat padanya. Tetapi setelah Rai pergi, obat-obatan itu masih belum ditemukan. Tepat pada saat ini, Croft segera bergegas masuk untuk mencegah Paris menyerang Rai. Rai dibawa ke rumah sakit. Pada waktu bersamaan, Paris menjadi gila di kamar hotel. Dia mengambil vas di samping tempat tidur dan memecahkannya. Tanpa diduga menemukan perangkat penyadapan. Pada titik ini, Croft muncul. Perangkat penyadapan yang sengaja dia masukkan ke dalam vas. Untuk memverifikasi apa yang dikatakan Rai. Tentang pembunuhan Paris dan penyelundupan narkoba. Sekarang buktinya sudah jelas. Paris ditangkap. Beberapa waktu kemudian, Rai kini dibebaskan. Dia berdiri di depan bengkel TV dan tersenyum. TV tempat dia menyembunyikan obat-obatan sebelumnya memiliki masalah sinyal. Harus dibawa ke sini untuk diperbaiki. Dan dia sendiri awalnya adalah seorang tukang reparasi TV. Mengangkut obat-obatan hanya karena Gavin yang menghasut. Jadi dia baru setuju. Film ini berdasarkan kisah nyata. Tantangan 12 hari tidak membuang air besar. Jangan nonton sambil makan. Sampai jumpa di video berikutnya.